في الماجستير وأهليهما أطال الله عمرهم في الصحة والعافية. فضيلة المحترمة أمين المناهج للتعليم عن بعد بمؤسسة مركز العربية على أساس الذكاءات المتعددة، الأستاذة نور الأمينة، وجميع الأساتذة الكرام، ويا أيها المشاهدون ويا أيها المشتركون المحبوبون، حمدا شكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ولا أنسى المكرم المتحدث في هذا اليوم الأستاذ الدكتور حليم الزهدي، المحاضر بجامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية. مرحبا أيها الأستاذ. أنا كرئيس الجلسة في هذا المساء اسمحوا لي أن أقرأ لكم البرامج المنظمة. البرنامج الأول الافتتاح، والبرنامج الثاني تلاوة القرآن، والبرنامج الثالث الندوة العلمية، والبرنامج الآخر الاختتام. هيا بنا نفتح البرنامج في هذا المساء بقراءة أم القرآن على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. البرنامج الثاني تلاوة القرآن. أفضل هذا الوقت إلى أخينا النبيل محمد ألف لامين. نفضل الوقت بكل حب واحترام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqulu syukran katsiran li akhina nabil mu'allif lamin. Sallallahu ayyubarik lana bi wasatati asrari ayatihi fil Qur'anil Karim. Dakhtu ila al-barnamij ats-tsalits ala wa huwa an-nadwa ad-dawliyah di Markazil Arabiyyah. Faqabla dzalika ismahu li an atakallam bil lughah al-wataniyah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai seminar pada hari ini, saya mohon sekali lagi mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, kami sangat mohon untuk mengaktifkan kamera agar webinar kali ini bisa berjalan dengan lebih kondusif dan lebih baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Ini teman-teman tidak bisa ini ya. Tidak bisa mengaktifkan mikrofon. Ustadzah operator, Ustadzah Nurul. Ya Ustaz, sementara di mute, tapi bisa saya aktifkan. Tidak apa-apa, nanti diaktifkan setelah memasuki sesi diskusi. Baik, selamat sore teman-teman. Saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar Markas Arabiyyah. Dan saya sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang sudah sudi meluangkan waktunya bergabung bersama kami mengikuti acara webinar bersama Ustadz Halimi Zuhdi. Walaupun saya tahu untuk bisa mengikuti webinar ini ada hal yang harus kita korbankan. Kita meluangkan waktu yang seharusnya digunakan untuk mendukung tim kesayangan kita yang sedang bertanding kali ini dengan Australia. Tapi tidak apa-apa, insya Allah kita masih bisa mengikuti, menonton tim kesayangan kita di babak kedua ya. Untuk saat ini kita niatkan nawaitu litta'allum litalabil ilm agar menjadi pembimbing bagi kita dalam menapaki kehidupan ini. Teman-teman,
peserta webinar, adapun tema seminar kali ini adalah kajian linguistik terhadap surah Al-Qadar. Sebagai pembukaan, tema ini sebenarnya muncul setelah kita mendengar kritik sosial yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keagamaan, yakni Prof. Nasaruddin Umar, di mana dalam satu kesempatan beliau pernah menyampaikan bahwasanya di Indonesia ini sangat banyak sekali kegiatan yang berupa ritual-ritual keagamaan. Sangat banyak sekali. Namun disayangkan sangat sedikit sekali dari mereka yang kemudian melakukan penghayatan-penghayatan terhadap nilai-nilai Al-Quran. Sehingga yang terjadi, banyak orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi perilakunya, tindakannya kemudian tidak mencerminkan nilai-nilai Qurani. Kenapa? Karena mereka terjebak di ruang ritual. Sebagai disclaimer bahwa kami bukan kemudian mengatakan ritual keagamaan itu tidak baik, tidak demikian. Kami berpendapat bahwa ritual keagamaan itu baik, tapi ada langkah lagi yang harus kita lakukan. Kita harus belajar untuk melampaui ruang ritual-ritual keagamaan. Kita harus mulai berani untuk masuk ke dunia yang lebih intim lagi dengan Tuhan kita. Kita berusaha untuk bercengkrama dengan kalam-kalam Allah. Berusaha untuk memahami pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui Al-Quran. Oleh sebab itu, untuk bisa mencapai nilai-nilai tersebut, kami merasa perlu untuk mengkaji Al-Quran. Nah, dan dalam hal ini, pada webinar kali ini, kita akan berusaha mengulas, berusaha mengungkap nilai-nilai Al-Quran, khususnya pada surah Al-Qadar, menggunakan kacamata linguistik, menggunakan kacamata ilmu bahasa. Apa sih sebenarnya nilai yang ada di balik surah Al-Qadar ini? Karena hal ini berkaitan dengan dilaksanakannya di bulan Ramadan, di mana ini adalah bulan diturunnya Al-Quran, dan juga kita sudah mulai memasuki 10 hari terakhir. Maka dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar, kita hari ini bersama-sama ingin belajar, mengkaji dan mengkaji nilai-nilai yang ada di balik surah Al-Qadar menggunakan pendekatan ilmu bahasa. Oleh sebab itu, demi efisiensi waktu, kami sebagai moderator mempersilahkan waktu kepada pemateri pada hari ini, Al-Ustadz Dr. Halimi Zuhdi, untuk menyampaikan materi. Selama 30 menit, Ustadz. Kepada beliau dihaturkan. طيب أخي صالح الجميل فوق الجمال. Alhamdulillah, syukran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعل فيه إعجازا خالدا عبر الزمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صوتي واضح؟ واضح Ustaz. طيب، فالأول أقول جزيل الشكر لمدير المركز العربية وجميع المسؤولين لهذه المؤسسة أو لجميع أيضا الطلبة الأحباء فيه. فيسرني أن أكون في هذا اللقاء المبارك، حيث سنتحاول بالبحث والدراسة إحدى السور العظيمة في القرآن الكريم، كما اتصلت بي قبل الأيام أختي رحمواتي، أختي رحمواتي، فهي طلبت مني أن
أقدم لكم بموضوع من الموضوعات الجميلة من زاوية التحليل اللغوي والإعجاز البلاغي. فأيها الأحباء، فهذه السورة الكريمة تحمل من ألفاظها ومعانيها إعجازا بديعا، لا من حيث مضمونها فحسب، بل في تراقيبها وأسلوبها البياني الذي يبرز روعة اللغة العربية في أبهى صورها. أخي صالح، هل أتكلم باللغة العربية أو ممكن باللغة باللغة المدنية؟ الوطنية أستاذ، هو باللغة ليس الوطنية أحسن، ليس باللغة بمناسبة المدنية. المباراة بين هذا الوطن وأستراليا أستاذ. طيب. لكن ليس باللغة المدنية، لا. لا لا أستاذ. طيب. إذن اسمحوا لي أن أفتح ماذا الشريحة PowerPoint. أنا لا خلاص. طيب، منظر. نعم أستاذ. نعم kelihatan. أستاذ. طيب، انتظر قليلا. نعم، هذا هو الموضوع أيها الأحباء. إن شاء الله تعالى أنا معكم. كما قدم أخي قبل قليل، أخي صالح، أننا يوافق مع مباراة ماذا كرة القدم. إذن أنا لا أركز مرة أخرى. نعم أستاذ. لكن أنا أحاول إن شاء الله أن طيب. سورة ليلة القدر kajian إعجاز القرآن، هذا مقطوع. نعم، kajian الإعجاز اللغوي. معذرة انتظر قليلا. الإعجاز اللغوي، أنا أقصد اللغوي هنا. انتظر قليلا. طيب، hilang ya. Sudah kelihatan lagi? Sudah Ustaz. Baik. Nah, langsung mungkin saya agak percepat sambil teman-teman nanti bisa menikmati juga yang lain. Yang pertama, ini secara singkat saja bahwa ada banyak perbedaan, di antaranya bahwa surat Al-Qadar itu, ini nanti secara bahasa setelah ini, saya secara umum dulu, bahwa surat Al-Qadar itu ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Kenapa Makkiyah? Karena suratnya pendek, satu. Dan ini ada yang mengatakan memang turunnya ya di Mekah, tapi ada yang mengatakan tidak, di Madinah, karena ini terkait dengan puasa, Lailatul Qadar, kemudian puasa, sehingga yang diwajibkan puasa-puasa itu biasanya di Madinah. Ini beberapa pendapat, tapi masyhur wa aktsarul ulama di Makkah. Kemudian surat Al-Qadar itu kalau ada 144 surat, maka dia surat yang ke-97. Ingat angkanya 97. Nanti saya akan sedikit bahas tentang angka urutan dari surat Al-Qadar itu. Ada huruf 9, ada huruf 7. Kemudian terdiri dari 5 ayat. Nah, terkait dengan makna qadar itu, kenapa disebut Lailatul Qadar, surat Al-Qadar? Karena summiyat Lailatul Qadri li'annaha dzatu qadrin wa syaraf. Karena maknanya misalkan Mas Saleh, Akhi Saleh bilang syukran jazilan, syukran wa takdiran. Nah, itu apa artinya? Terima kasih dan hormat setinggi-tingginya. Itu takdir, ya, bimakna qadarin wa syaraf, bermakna mulia. Karena al-qadar itu, takdir itu artinya adalah mulia. Kenapa disebut mulia? Karena malam di dalamnya adalah khairun min alfi syahr. Itu satu. Ada yang mengatakan au anna fiha takdir arzaqal ubad atau ibad, arzaqal ibad. Karena pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan rezeki-rezeki hamba. Tidak hanya rezeki yang ditentukan, wa aja
wa ajalahum, tapi juga ajal-ajal mereka. Ala wafqi ma sabaqa bihi ilmullah. Ya, tentunya dengan ilmu Allah. Itu makna yang kedua, bahwa makna yang pertama adalah mulia, agung. Yang kedua adalah penentuan, karena kadar ditentukan, dibuat kadar apa rezeki hamba Allah itu, dan juga ditentukan ajal-ajal mereka. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, abdaik, annal qadara bimakna abdaik. Kenapa di makna abdaik sempit? Karena malam Lailatul Qadar itu berdesakan malaikat-malaikat yang turun ketika itu, sampai apa, angin tidak ada, damai, senyap, intinya indah sekali. Saking banyaknya malaikat yang turun, kalau anggap satu sayapnya malaikat sudah menutupi barat dan timur, kalau malaikat tanazzal malaikat itu, maka dunia ini menjadi sempit, sehingga angin saja mungkin tidak bisa berhembus dengan kencang. Maka itu sempitnya, karena sempitnya malaikat. Itu diantara maknanya. Kenapa disebut ada 3 makna. Dari makna-makna yang lain nanti mungkin ada beberapa makna yang lain. Yang pertama syaraf, kedua takdir arzak, kemudian bermakna daik. Itu secara singkat. Berikutnya apa? Berikutnya adalah surat Al-Qadar itu turun sebagai apa? Informasi bahwa malam Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran. Yang jelas ini perbedaan anzal. Maka Al-Quran menggunakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau menggunakan anzalah, ini cukup masyhur sekali dan beberapa kali saya bahas di berbagai kesempatan. Berbeda dengan menggunakan nazzala. Anzala berbedanya dengan nazzala, kalau anzala berturun sekaligus. Berarti 30 juz turun sekaligus. Turunnya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Kita bayangkan langit dunia itu jauhnya nggak karu-karuan. Saya juga nggak bisa membayangkan mana langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Terus di mana langit kedua? Oh, langit satu aja ketika kita menembusnya ya nggak tembus-tembus. Kemana? Apa yang dimaksud langit pertama? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah oleh malaikat ke langit dunia. Nah, baru munajjaman itu, berangsur-angsur itu dari langit dunia ke dunia, dibawa oleh malaikat dengan munajjam, dengan sesuai dengan konteksnya, maka diturunkan selama 23 tahun. Ini perbedaannya anzala. Maka di sini apa? Pertama kali diturunkan yaitu secara langsung di malam Lailatul Qadar itu. Asbabun nuzulnya, kenapa kemudian turun ayat ini? Menariknya, ini ada 3-4 pendapat. 3 pendapat, 1 tapi ditolak. Saya cuma mencantumkan 1. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid. Dulu di kalangan Bani Israel itu ada seorang laki-laki yang salat malam hingga waktu subuh. Ia juga berjihad merangi musuh di waktu siang hingga menjelang malam. Siang berjihad, malam luar biasa. Ia melakukan itu selama 1000 bulan. Bayangkan umurnya orang-orang dulu kan 1000, 2000, 3000, bahkan puluhan tahun. Puluhan bahkan ribuan tahun. Lalu banyak mungkin yang pingin bagaimana kita beramal seperti amal mereka. Umur kita 60, umur kita 50, 60, pol mungkin 70, jarang 90, bisa menyamai mereka. Karena peristiwa inilah kemudian turun ayat ini, dan juga ada dialog-dialog dengan para sahabat yang saya tidak cantumkan. Intinya ada di kalangan Bani Israel itu siang malam sampai 1000 bulan melakukan ibadah full. Kalau kita 2 hari 3 hari saja, kalau 300, kita 1 tahun berapa? 365 hari, ya 365 hari,
1 bulan Allah mewajibkan kita berpuasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, tapi di atasnya Allah menggunakan kata ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat itu secara nahwu itu sebenarnya nggak sampai 30. 10 sampai 15. Maka menggunakan ma'dudat. Hitungannya 10 sampai 15. Kenapa Allah kok tidak menggunakan redaksi yang lain, kok menggunakan ayyaman ma'dudat dalam beberapa analisis bahasa? Karena meskipun ini pendek, 10 sampai 15 hari, tapi pahalanya yang sangat luar biasa. Kadang kita sudah pendek, cuma 30 hari dari 365 hari, itu pun sehari dari 24 jam yang digunakan untuk ngaji, untuk sholat berapa coba? Mungkin hanya 1 jam, 2 jam. Maka lebih banyak apa? Mungkin lebih banyak tuh turu. Coba tidur, anggap malam 8 jam. Belum siangnya balas dendam. Belum, wah nggak banyak. Maka sangat rugi sebenarnya ketika belum nanti nonton bola. Nggak ngaji. Ya masalah kalau ini kan mengaji dan mengkaji, dapat pahala. Belum dan belum. Maka 1 bulan mungkin kita yang full itu 2 hari itu toh. Maksudnya 2 hari ketika kemudian digabung. Itu pun kalau full. Mau 1000 bulan. Maka ini eman-eman kesempatan yang Allah berikan. Hanya 1 malam tapi sama dengan 1000. Tidak sama. Tidak sama dengan 1000 bulan. Lebih khairun. Ini nanti saya jelaskan. Kenapa Allah menggunakan khairun min alfi syahr. Tidak menggunakan sama dengan 1000 bulan. Tidak. Ini kadang salah paham terkait dengan menggunakan khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti berapa? Bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 6000 bulan. Lebih baik. Bukan sama. Tuh kadang redaksi yang kita gunakan itu keliru. Menggunakan sama. Tayyib. Kita lanjut. Bergerak, Akhi Saleh. Nah, Ustaz. Bergerak ya. Ini Nah, surat yes. Al-Qadr ya. Kadang Nah, Tayyib. Saya akan baca. Ada beberapa warna, tapi saya nggak bahas warnanya. Saya baca dari awal itu. Antum nikmati tekanan-tekanan yang saya akan baca, karena di antara kajian i'jaz al-lughawi itu masuk adalah al-i'jaz as-sauti. Al-i'jaz as-sauti yang berkaitan dengan suara. Biasanya itu ada Mas Ihsan atau Mbak Fatmawati, biasanya sering saya contohkan yang ringan itu saut yang sangat-sangat sesuai dengan isinya, meskipun ayat semuanya sesuai. Contoh apa? Kalau Al-Quran berbicara tentang lautan, berbicara tentang ombak, ya lautan kan ada gelombang, ada ombak. Maka ayat yang dibaca juga bergelombang, berombak. Seperti ayat apa, Mas Saleh? Au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu maujun min fauqihi maujun wa min fauqihi sahab. Itu kan kayak gerakan gelombang kan? Yaghshahu. Itu keren sekali lah ayat itu. Ini berbicara gelombang. Maka ketika berbicara tentang setan, tentang waswas, ada bisikan. Apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan selanjutnya. Maka di situ juga ada waswas di situ. Was-was seperti ada bisikan-bisikan, karena ini berbicara tentang yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Itu kerennya suara di dalam Al-Quran. Maka ada i'jaz as-sauti, belum surat Al-Fatihah, belum surat Al-Baqarah, belum surat-surat yang lain yang kalau nanti kita dikaji dengan fonetik, ilmu fonetik, kerennya nggak habis. Tapi saya nggak akan konsentrasi di kajian sauti di ayat ini, tidak. Hanya coba antum perhatikan getarannya. Apa getarannya di huruf ro? Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
bukan qadr, ya kan? Wa ma adra, banyak roknya kan lagi. Wa ma adra kama lailatul qadr. Lailatul qadr. Qadr terus roknya banyak. Khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu keren sekali loh. Rob dalam abjadiyah, abajadun itu, huruf ro itu huruf apa yang paling tinggi jumlahnya? Huruf ro kan 200. 200 tertinggi dia. Bilangan tertinggi adalah huruf ro. Belum getaran ro-nya. Belum rahasia di balik huruf ro-nya. Nanti ada keterangan beberapa linguis kaitan dengan bahasa yang dipakai di dalam surat Al-Qadr ini. Itu ya, kekuatan saut nanti saya bahas sedikit di bawah. Hanya saya menampilkan suratnya dulu. Berikutnya, nah, nggak enak, nggak elok kalau saya tidak mengkaji munasabatul ayat dengan suar sebelum dan sesudahnya. Kekerenan setiap ayat, nanti jenengan lihat, pasti berkesinambungan. Pasti berkesinambungan. Kalau surat ini berbicara ini, pasti berikutnya nyambung, seakan-akan tidak ada batas. Tapi ada kekuatan, contoh dalam surat yang lain, ketika Al-Quran berbicara alam apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini berbicara tentang harta atau anak yatim. Lihat ayat setelahnya. Inna a'tainakal kautsar. Belum ayat sebelumnya. Keren sekali, tapi saya nggak menjelaskan itu. Tapi inna a'taina cocok sekali 4:4 dengan surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Contoh, inna a'tainakal kautsar. Ini sama dengan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Antum bandingkan dengan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul musallin. Antum bandingkan dengan inna a'tainakal kautsar fasholli. Sama itu, fasholli li rabbika. Yang di ayat inna a'taina fasholli li rabbika, yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berbicara tentang salat persis dengan ayat setelahnya. Ini belum dari ayat Al-Kafirun. Pasti ada munasabah. Ayat ini munasabahnya di mana? Perhatikan, sebelumnya adalah surat Al-Alaq, hubungan wahyu dan Lailatul Qadar itu. Kalau surat Al-Alaq berbicara tentang awal turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad dengan perintah apa? Iqra. Apa? Sedangkan surat Al-Qadar waktu turunnya Al-Quran. Iqra turun pertama dan waktunya kapan? Lailatul Qadri. Nah, kan keren kan? Pasti ada munasabahnya. Terus hubungan keilmuan, ini banyak hubungan-hubungannya. Sebenarnya ada di kitab Al-I'jaz As-Sauti yang saya rangkum ini. Saya ambil dari beberapa kitab. Nggak ngarang loh Mas Saleh. Saya bukan mu'allif ya. Hanya membaca, saya coba untuk membidik beberapa yang saya anggap penting. Hubungan keilmuan, kalau surat Al-Alaq menekankan pentingnya ilmu dan membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi. Sedangkan Al-Qadar kemuliaan malam ketika ilmu Al-Quran pertama kali diturunkan. Maka literasi di dunia dalam sejarah itu dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada 104 kitab yang diturunkan, 104 diantaranya adalah suhuf. Dari 104 itu seperti suhuf Ibrahim wa Musa, Nabi Sis dikasih 50, Nabi Adam 10, belum Nabi Idris, belum Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain itu dikasih namanya suhuf. Tapi tidak seperti literasi yang kemudian dibangun membuka peradaban seperti Al-Quran. Kenapa di bulan Ramadan? Karena Ramadan itu dibukanya untuk perintah membaca, mengkaji, dan yang lainnya
sehingga peradaban berikutnya tumbuh sangat dahsyat dan kita pernah menguasai dunia selama 600 tahun. Belum ada sampai hari ini yang melebihi kekuatan umat Islam dalam membangun peradaban dunia. Hatta Amerika hanya masih beberapa tahun, puluh tahun saja, tetapi umat Islam pernah berjaya dari masa Khalifah Umar, belum kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, Mamalik, dan yang lainnya yang menguasai dunia itu. Nah, dari mana? Dari Iqra ini. Ilmu Al-Quran pertama kali diturunkan. Sehingga hubungannya, maka kenapa di bulan Ramadan sampai para ulama berlomba-lomba membaca Al-Quran? Karena disinilah waktunya yang dilipat gandakan oleh Allah, bahwa Al-Quran nanti kalau dalam kondisi puasa akan menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sehingga ulama-ulama hadis yang bisa ngaji, yang biasa ngaji, beliau meninggalkan ngaji Quran, yang biasa ini ditinggalkan ngaji Quran, karena bulan Ramadan ini memang waktunya memperbanyak membaca Al-Quran dan mengaji dan mengkaji Al-Quran. Maka pas sekali Markas Al-Arabi ini mengaji dan mengkaji, di antaranya ayat ini, pas 10 hari ke depan ada dijanjikan gratis yang luar biasa, yaitu khairun min alfi syahr. Berikutnya surat Al-Bayyinah, kerennya. Penjelasan tentang wahyu yang diturunkan apa? Surat Al-Qadar menyebut turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar, sementara surat Al-Bayyinah apa? Fungsi wahyu sebagai bukti nyata kebenaran. Ini kan keren sekali. Bisa dibuat tanda-tanda. Contoh, kalau antum mau melihat, setiap di situ ada ayat mutasyabihat. Contoh alif lam mim, alif lam ra, yasin. Pasti berbicara apa? Pasti ayat setelahnya berbicara tentang Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabu, Quran. Yasin wal Quranil hakim, Quran. Alif lam mim dalam As-Sajdah, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, dan ayat-ayat yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbeda dengan yang lain. Ini malah dijelaskan turunnya Al-Quran. Surat Al-Bayyinah apa? Fungsi sebagai bukti nyata Quranun yang mubinun, sangat jelas, Arabiyun mubin. Inna apa itu dalam ayat yang lain terkait dengan Arabnya. Kemudian petunjuk bagi manusia, dalam surat Al-Qadar Allah menyebutkan bahwa malam itu penuh kedamaian hingga fajar. Sedangkan dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan bahwa wahyu datang untuk membimbing manusia agar tidak berada dalam perpecahan dan kesesatan. Antum bahasanya salamun, ada kata salam, dan surat Al-Bayyinah apa? Jangan sampai terjadi kesesatan. Satunya kedamaian, kebaikan, satunya kesesatan. Tayyib, saya lanjut agak percepat. Mau izin mengingatkan Ustadz untuk sisa penyampaian materi 10 menit lagi Ustadz. Kok cepat sekali? Baru pengantar. Baru pengantar Ustadz. Ya, baru pengantar. Belum masuk ijaz luwawinya loh. Saya tidak akan menjelaskan. Dari panitia dialokasikan 30 menit untuk penyampaian materi. Saya kira sampai jam 8 malam masalahnya. Nah, definisi ini saya nggak usah definisikan ijaz luwawi atau apa, uslub itu apa, struktur itu apa, nanti bisa dibaca PPT saya. Lanjut. Ini ijaz luwawi. Ini saya lebih konsentrasi kepada ijaz luwawi sesuai permintaan. Nah, yuk kita analisis sebelumnya. Yuk kita lihat beberapa ijaz dulu. Ada ijaz as-sauti. Nah, ini tadi sedikit saya gambarkan. Ijaz sauti itu perpindahan antara pola suara, ada efek di situ sehingga orang kalau mendengar dia bahagia, kadang sedih. Maka dalam qiraah itu kan banyak, ada jawabul jawab, kan ditentukan. Kalau jenengan baca Al-Qari'an jangan menggunakan jawabul jawab. Nanti atau surat apa yang pas? Suratnya sedih, takut kok menggunakan qiraah tertentu yang membuat bahagia, kan beda. Ya, memilih qiraah juga yang tepat. Kenapa? Karena suara ini sangat berpengaruh. Dan setiap huruf itu
didengar juga berpengaruh. Ya kayak tadi qul a'udzu birabbin nas. Beda dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Apa maknanya? Nanti saya kasih tahu. Coba fadilah dulu. Fasilah Qur'aniyah. Dalam fasilah Qur'aniyah itu ada keselarasan bunyi akhir ayat. Contoh yang tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Syahr, amr, fajr. Itu ada rima dalam puisi. Sumpah yang terpanjang dalam Al-Quran apa, Ustadz Soleh? Sumpah yang terpanjang dalam Al-Quran. Surat Asy-Syamsi. Nah, itu kan penuh rima dan irama. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Itu ha. Itu maknanya kenapa ke atas, kenapa ke bawah? Itu ada makna sendiri. Contoh ini tentang suara. Kalau ke atas maka ada dorongan. Contoh ta'uzzuhum azza. Suara azza. Kalau ke atas kan semangat. Azza. Ini artinya itu mendorong dengan dorongan yang kuat. Tapi kalau ke bawah suaranya maka biasanya lembut dan dampaknya juga ke realitas kita. Kalau ta'uzzuhum azza itu dorongan kepada orang kafir yang kuat. Tapi kalau sama artinya, tapi kalau ke bawah memiliki efek yang berbeda. Apa? Wahuzzi. Ini kepada Sayyidina Maryam itu apa? Wahuzzi apa Mas Soleh? Bijiz'in nakhlati tusaqit. Ini kan apa? Sayyidah Maryam disuruh mendorong, sama-sama mendorong pohon kurma. Antum bayangkan pohon kurma yang kuat itu kok suruh didorong. Tapi dorongnya wahuzzi, pelan-pelan. Allah yang nyuruh, suruh pelan-pelan. Tapi meskipun pelan-pelan, apakah jatuh pohon kurma? Jatuh. Makna yang lain, kalau dalam kondisi hamil, maka dianjurkan untuk beraktivitas, tetapi aktivitasnya tidak keras, hanya pelan-pelan saja. Yang penting dia ada gerak di situ. Itu berbeda. Maka kalau tadi ta'zum azza ke atas, kalau ini wahuzzi dorong ke bawah. Contoh yang semangat. Apa? Sholat kan menggunakan kata fi'alun. Rata-rata yang fi'alun itu pasti semangat. Fi'alun. Kemudian Ramadan. Nah, Ramadan. Qiyam. Apalagi? Siam. Itu perintah-perintah. Dan sesuatu yang kencang itu biasanya menggunakan wazan fi'alun. Ini kerennya Quran loh. Dengan pilihan-pilihan bunyi yang memperkuat aspek bunyi selain musikalitas dan keindahan suara dalam Al-Quran. Berikutnya mat. Apa yang dipakai huruf mat? Penggunaan huruf mat dalam kata-kata seperti wa ma adraka. Orang ngaji harus tepat memang. Tidak harus tartil, tapi tajwidnya harus benar. Kapan panjang, kapan pendek, kapan dua, kapan tiga harokah. Ini kenapa? Berpengaruh sekali. Inna wa ma adraka al-malaikah. Nanti akan ada gelombang-gelombang sendiri. Contoh yang jenengan tidak boleh cepat-cepat. Seperti apa? Kalimat latat ma'inu gimana itu? Kalau misalkan saqaltum itu ini jatuh dari atas ke bawah, suara sudah terjatuh dari saqal itu kan sa dari paling sana, kal tum seperti ada jatuh yang ke bawah dan maknanya ya berat, jatuh dari atas ke bawah. Saqaltum. Berbeda kalau menggunakan ketika lambat. Apa? La yubatti'an. Nggak bisa cepat-cepat ini. La yubat artinya sudah lambat, maka bacanya harus lambat. La yubat nah, kalau jenengan cepat pasti keliru. Itu satu
satu aspek kekuatan mat, kekuatan suara dalam Al-Quran. Lanjut. Nah, ini menarik. Saya masukkan di sini meskipun tidak masuk al-i'jaz al-lughawi wal balawi, tapi ini i'jaz al-adadi. I'jaz itu sebenarnya sama dengan mukjizat yang melemahkan bahwa orang tidak akan bisa meniru Quran. Contoh, banyak orang yakin setiap tahunnya itu Lailatul Qadar tanggal 27. Dari mana Ustadz? Maka dalam kitab Al-I'jaz itu tatakawwan jumlatu Lailatul Qadri atau Lailatul Qadri min tis'a ahrufin. Ada 9 huruf. Kita hitung. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada berapa? 9. Ya, ini 9 huruf kan? Waqad takarrarat jumlah salasa marrat. Diulang Lailatul Qadri itu dalam surat Al-Qadar 3 kali loh. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian Lailatul Qadri 3 kali. Kalau 3 kali falhasilu maka hasilnya berapa? 3 kali 9. 9 itu huruf Lailatul Qadar. 3-nya apa? 3-nya jumlah dari Lailatul Qadar yang terulang 3 kali sama dengan berapa? 27. 27 apa? Ini yang kemudian turunnya Lailatul Qadar setiap tahun kata beliau ini, dan bahkan banyak ulama ya tanggal 27 itu turunnya Lailatul Qadar, sehingga tanggal 27 biasanya lebih marak daripada tanggal 21, 23, 24, 25 dan 29. Ini biasanya paling rame. Wa hadza maqalahu bihil Imam Al-Qurtubi. Itu rahasia. Berikutnya menarik apa? Dibuktikan tidak hanya jumlah ini, tapi hiyah. Surat Al-Qadar itu memiliki 30 kata. Jangan nanti jumlah. Maksudnya 30 kata. Inna 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ada 30 kata. Dan inna anzalnahu nanti dihitung ya, Ustaz Soleh ya. 30 kata itu. Dan kata hiya yang merujuk pada Lailatul Qadar berada di posisi ke-27. Kita hitung sebentar. Yang tadi. Ini kata hiya di sini tuh 2 berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Amrin, 26, 27 pas di hiyah. Nanti hitung ya. Di hiyah. Maka kalau ini 27 hiyahnya 27, 28, 29, 30. 30 al-fajr. Hiyah 27, 28 hatta, 29 matla, 30 al-fajr. Keren kan? Keren sekali loh. Itu bukti yang kedua. Maka anna adada kalimatiha salasu kalimat wa qad ja'at kalimat itu sama. Wa hadza ma qala Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang mengungkapkan ini. Nanti 27 enggak usah tidur. Selesai ya. Ya, Ustaz. Kemudian i'jaz al-lughawi ini ada 5. Nanti jenengan bisa cari sendiri. Ada as-sauti tadi, ada sarfi, sintaksis atau tarkibi, ada dalali, semantik, ada bayani. Terdiri dari 5 kalau antum mau mengkaji i'jaz lughawi. Dan saya biasanya di Liljami itu sering mengungkap ini. Berikutnya sarfi. Ini masih bagian dari i'jaz al-lughawi. Penggunaan qadar, fa'al, qadar. Apa maknanya? Kalau tadi menggunakan fi'alun maknanya ini, fa'ala maknanya ini, fa'lun maknanya ini, fi'lun maknanya ini. Nah, ini kebetulan qadar menggunakan qadrun, Lailatul Qadri. Menurut ahli bahasa, masdar menggantikan makna peristiwa itu sendiri, bukan sekedar menunjukkan waktu terjadinya. Oh, ini keren loh. Oleh karena itu, mujarrad dari qadar dalam bentuk masdar menunjukkan keberlanjutan dan tidak terbatas oleh waktu tertentu. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu bukan ketika itu saja, sehingga berlanjut qadar.
sampai kapanpun. Nah, inilah sebabnya Allah menamakan malam tersebut sebagaimana Lailatul Qadar, karena pada malam itu Allah menetapkan segala urusan penciptaan. Maka ini tidak hanya terjadi sekali, tapi terjadi setiap tahun. Contohnya setiap tahun, contoh dalam sebentar. Oh, nanti ini. Nah, ini lihat ya, tanazzal ada, Mas Saleh. Lihat ya, tanazzal ada ya. Bergerak. Ada Ustaz. Ya. Tanazzal. Ya, tanazzal itu kan asalnya tatanazzalu. Tapi kemudian dihilangkan tanazzal. Tanazzala yatanazzalu tanazzulan. Tanazzala asalnya kan ada ayat yang maaf tidak menggunakan tatanazzal tapi menggunakan tanazzalu. Kenapa? Satu, dia akan berkelanjutan. Nazzala yunazzilu tanazzulan kalau nazzala. Kalau tanazzala yatanazzalu tanazzulan. Dalam ayat yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim apa tatanazzalu alaihimul malaika, bukan, dalam ayat yang lain tatanazzalu al malaika itu maknanya itu turunnya berkali-kali, sehari bisa puluhan kali. Kapan? Ketika malaikat mencabut ruh. Nah, tapi ini tidak hanya setahun sekali, tapi juga berlanjut. Itu kenapa menggunakan redaksi tanazzal itu. Satu. Kembali ke I'jaz as-Sarfi. Tadi hanya untuk memberikan pemahaman. Apa kata salam? Sin lam mim ya. Fa'alun. Tadi ya, fa'alun. Memiliki makna yang berkisar pada kesehatan, keselamatan. Kalau ada sin, lam, mim, ini biasanya maknanya tinggi juga. Selamat, baik. Maka sulamun, tangga. Untuk kenapa pakai sulam? Biar selamat. Nah, sulam kan salam, keselamatan. Untuk naik pakai sulamun. Ada kata salimun, ya sehat. Selamat. Oh, banyak ini. Maka maknanya kesehatan dengan keselamatan itu karena Ibnu Faris. Maka apa kata beliau? Huruf sin lam mim, sin lam mim secara umum mengandung makna kesehatan dan keselamatan. Ibnu Faris ini linguis Arab yang sangat terkenal sekali. Dan biasanya menganalisis dengan menggunakan asal muasal huruf yang ada di dalam sebuah kata. Contoh ada istiqaq asghar, ada istiqaq akbar. Qola, apa artinya Ustaz Saleh? Qola. Makna aslinya. Berkata Ustaz. Itu makna yang sudah bukan asli. Tapi makna aslinya adalah bergerak. Maka semua yang terkait dengan qaf waw lam waw qaf lam, semua yang 6 itu maknanya bergerak. Contohnya muhawil, kontraktor, laqawah, dan semuanya maknanya gerak. Orang yang berbicara ya pasti bergerak. Nggak mungkin dia nggak bergerak. Ya taharrak. Itu dan bisa dianalisis nanti dari aspek yang lain. Lanjut. Ada i'jaz at-tarkibi. Masih ada waktunya ya. I'jaz at-tarkibi. Penggunaan kalimat nominal untuk penegasan, misalkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Penggunaan struktur kalimat nominal isim untuk menegaskan bahwa malam tersebut memiliki nilai yang luar biasa dan yang permanen. Beda penggunaan isim sama fiil. Kalau isim biasanya permanen dan subut ya, subut. Kalau sudah menggunakan isim. Tapi kalau fiil istimrar, itu bedanya. Penegasan untuk kata nomina atau isim. Berbeda dengan kata kerja. Satu ini Lailatul Qadri, sebuah penegasan. Khairun min alfi syahr. Ini tidak menggunakan kata baik, tapi selain khair tidak. Ini kan nomina.
jumlah ismiyah juga. Lailatul Qadri, adapun Lailatul Qadr khairun adalah lebih baik. Ini jumlah ismiyah. Sebuah penegasan. Kenapa kok tidak menggunakan fi'liyah? Contoh, kan bisa qala aqama Zaidun. Apa bedanya dengan Zaidun qaimun? Sama-sama bisa loh. Qama Zaidun ya bisa, Zaidun qaimun sama-sama berdiri. Bedanya apa? Maka kalau qama Zaidun dia menggunakan waktu. Telah berarti ya berdiri saja, telah berdiri. Tapi kalau Zaidun qaimun dia tidak hanya berdiri, tetapi dia berdiri dengan tegak dan kuat, dengan pasti. Nah itu makna kalau menggunakan ismiyah dalam satu sisi itu. Contoh yang lain apa? Ketika menggunakan dalam ayat munafik itu saya lupa ya. Faidza laqitum yang terakhir itu yastahziun itu. Yastahziun. Yastahzi itu bahwa mustahziun ya. Mustahziun yang menghina. Kalau mereka bertemu dengan orang mukmin mengatakan saya beriman, tapi ketika mereka bertemu dengan teman-temannya mereka yang sesama munafik, apa katanya? Saya hanya bercanda. Itu menggunakan kata mustahzi. Mustahzi itu isim. Apa? Sifatnya mereka kalau munafik tidak akan pernah berubah. Hanya berkepala 5 saja. Tetapi tetap ya itu istihza. Itu isim itu. Nah, beda dengan ini verbal. Ini sudah kaidah balaghah ya. Nah, ketiga yang tarkibi ketidakhadiran khabar. Itu kan salamun hiya. Mana khabarnya? Mubtada tanpa khabar eksplisit. Salamun berdiri sendiri sebagai mubtada. Khabarnya mana? Nggak ada kan? Salamun tanpa khabar eksplisit memberikan makna bahwa malam tersebut apa? Kedamaian itu sendiri tanpa batasan. Sangat apa namanya? Tidak butuh keterangan. Karena malam itu sangat istimewa, maka tidak harus diberitahu. Tidak butuh khobar. Nah, contoh penggunaan tarkib. Kenapa dalam ayat Al-Quran, coba dibaca Ustaz Saleh. Kewajiban Ramadan, puasa Ramadan. Bagaimana Ustaz? Baca surat kewajiban Ramadan. Ya ayyuhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba. kutiba alaikumussyam itu. Kutiba Ya. alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allahnya itu mana? Allah. Siapa yang mewajibkan itu? Mahdzuf Ustaz. Kenapa mahdzuf? Ada banyak faedah penghilangan fa'il Ustaz. Bisa Nah, karena itu. sudah maklum, bisa untuk menjaga wibawa, bisa karena memang tidak diketahui dan sebagainya. Di antaranya karena puasa itu juga meskipun tidak diwajibkan, wajib untuk diri kita. Itu satu sisi. Saya pernah menulis agak panjang itu, nanti cari kata rahasia kata kutibah, tulis nama saya Halimi Zudi biasanya. Itu agak panjang, saya ngambil dari beberapa referensi mengkaji itu. Penghilangan bukan kemudian mengurangi wibawa apapun, tapi di situ memang ada rahasia yang dalam ilmu balaghah itu sesuatu yang mengejutkan. Pola-pola yang ada di dalam Al-Quran itu memang unik dan asyik. Sampai nama Allah pun, kenapa? Di antara maknanya adalah puasa itu wajib loh buat kita. Meskipun Allah tidak wajibkan. Apalagi ini diwajibkan oleh yang punya kita, yang mendesain kita, maka di situ pasti ada rahasia yang sangat luar biasa. Berikutnya, sudah tak cukupkan dulu. Kalau nanti tak tambah lagi kalau ada dialog Mas Anu. Nah Ustadz, sepertinya teman-teman banyak yang excited untuk lanjut ke tanya jawab nih Ustadz.
Fadal. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Hanimah Zuhdi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa terkait i'jaz al-lughawi dari surah Al-Qadr, baik dari segi pemilihan katanya, berarti i'jaz as-sarfi, dan juga dari segi i'jaz at-tarkibi, pembuangan khobar dari kata salamun misalnya. Dari situ kita bisa menilai bahwasanya pemilihan kata dan juga kekuatan Al-Quran yang tidak mungkin dikalahkan oleh orang lain, yang tidak mungkin dibuat oleh orang lain, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar kalam zat yang paling maha, seperti itu. Oleh sebab itu, untuk sesi selanjutnya kami buka diskusi kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, disilahkan. Yang ingin bertanya disilahkan untuk angkat tangan. Oke, silahkan. Kami persilakan kepada Ufti Siti Rizkia ya. Ustazah Siti Rizkia, operator apa sudah dibuka izin mikrofonnya? Sudah bisa open mic sendiri, Ustaz. Sudah di setting. Oke, disilakan untuk open mic Ustazah Siti Rizkia. Mohon maaf suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Waalaikumsalam. Sudah? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Bapak Yai matur nuwun. Saya tadi agak mengganjal mengenai hitungan terjadinya Lailatul Qadar yang merujuk pada perkatanya surat Al-Qadar ya. Saya itu penasaran, terkadang kan ada orang itu mengikuti tanggal 1 Ramadannya itu dengan metode hisab, ada yang mengikuti dengan metode ru'yatul hilal, ada juga yang mengikuti pemerintah. Terus terkadang kan di tanggal 1 Ramadannya yang satu golongan itu dengan yang satunya lagi itu kan berbeda. Nah itu nanti Lailatul Qadarnya bagaimana? Apakah golongan Oke, itu punya terima kasih ya. Sepertinya saya sudah bisa menangkap pertanyaan demi efisiensi waktu ya. Oke, saya tampung dulu. Saya persilahkan satu pertanyaan lagi. Yang kedua, yang boleh dua Ustaz? Mungkin satu peserta satu pertanyaan Ustaz. Biar yang lain juga iya, punya kesempatan. Ya. Monggo disilahkan yang lain satu lagi kepada Ustadz Ihsan Kamaluzaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abi, ya kebetulan saya juga santri beliau ini. Akhir-akhir ini sedang ramai tentang Sayyidi Labbaik. Apakah kemudian dalam konteks linguistik Sayyidi Labbaik ini bagaimana kemudian bahasa mengartikan Sayyidi Labbaik gitu? Karena ini lagi Mohon ramai maaf, nih. saya potong dulu ya, Ahli Ihsan. Mungkin ini masih mengenai linguistik, tapi kita lebih fokus ke kajian surah Lailatul Qadar. Agar pembahasan tidak terlalu melebar, Ahli. Oke, kalau gitu saya tidak bertanya karena yang ingin ditanyakan tentang linguistiknya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari yang lain. Oh, ini ada titipan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin saya bacakan, Ustadz. Jadi saya tutup dulu sesi pertanyaan. Saya sudah mengumpulkan 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ustazah Rizkia.
Ustaz Rizkia menanyakan terkait penghitungan Lailatul Qadar, yang mana kita tahu di Indonesia pada saat awal penentuan bulan Ramadan selalu ada polemik, ya, ada perbedaan. Ada yang menggunakan ru'yatul hilal, ada yang menggunakan hisab, yang menyebabkan perbedaan awal bulan Ramadan. Nah, jadi jika ada perbedaan demikian, malam Lailatul Qadarnya ini yang dapat yang ru'yatul hilal atau yang ikut hisab, kira-kira seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini via chat karena beliau masih berada di jalan. Saya bacakan, Ustaz. Malam Al-Qadar di dalam literatur disebutkan ditandai dengan sejuk, tidak panas. Pagi harinya matahari seperti diselimuti cahaya. Bila ditinjau dari sudut pandang bahasa Al-Quran, apakah hal ini bisa dicarikan dalilnya, Ustaz? Itu dua pertanyaan. Mohon maaf, Ustaz, sebelum dijawab, ini sepertinya dari komentar teman-teman sangat banyak yang tertarik dengan kajian kali ini. Mungkin sebelum dijawab, Ustadz, saya mau minta persetujuan dari teman-teman peserta. Apakah ini akan setelah menjawab pertanyaan, apakah akan dilanjutkan atau kita cukupkan seperti itu? Monggo teman-teman, karena ini benar-benar kajian yang sangat menarik. Dilanjutkan atau wah ini satu, lanjut. Ukti Asfiatul ya, lanjut. Terus Tapi saya nggak bisa saya lanjut. butuh minimal 3. Bagaimana, Ustaz? Saya ini lagi di kantor, belum pulang. Masya Sudah Allah, pintunya ya. mau Ustaz, ditutup. jadi gini, Ustaz. Baik, Ustaz. Saya Mungkin selaku nanti moderator akan mengembalikan apa? Saya lupa tadi nggak pulang dulu. Biasanya saya dimulai dari rumah. Afwan, Ustaz. Ya, Baik, labasa. saya kembalikan ini ke jalannya yang moderat lagi. Ya. Saya akan arahkan webinar ini berada di jalan yang tengah lagi. Jadi saya silahkan kepada Ustadz Halim Izzuddin untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Nah, saya Silahkan. tambah. Sebenarnya saya senang sekali dan pasti kalau bisa berjam-jam kalau sudah mengkaji seperti ini dengan Mas Ihsan itu bisa berjam-jam ya. Nah, terima kasih Akhi Al-Jamil. Untuk pertanyaan pertama, apakah nanti Lailatul Qadarnya berbeda? Sama dengan ini hari raya. Bagaimana dengan hari raya yang berbeda, kemudian Lailatul Qadar yang berbeda? Nah, jawabannya kalau terkait dengan kebenaran itu ada di pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya wallahu a'lam bissawab, mana yang paling benar? Apakah yang hisab atau yang ru'yah ya? Apakah yang pemerintah atau yang non pemerintah? Itu pemberian-pemberian seperti itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam tanda kutip mungkin kita salah hari, tetapi Lailatul Qadar itu tidak akan pernah salah sampai kepada orangnya. Karena Lailatul Qadar tidak hanya tiba-tiba ketika itu, maka Lailatul Qadar itu kalau dilihat dari kajiannya apa? Dia dilalui dulu dengan berbagai aktivitas sehingga dia akan menemukan Lailatul Qadar. Aktivitasnya apa? Satu, dia puasa. Yang kedua, dia beribadah. Yang ketiga, dia mungkin ada amalan-amalan yang diterima bersedekah apapun di bulan-bulan suci itu, sehingga itu seperti bonus kepada orang yang sudah ditandai itu. Maka tanazzalul malaikatu itu tidak tiba-tiba turun ke sembarang orang, tidak, dia sudah seperti memunculkan sesuatu, itu sudah ditunjuk nih nanti yang akan dapat Lailatul Qadar. Nah, terkait dengan malamnya yang dipilih, ada yang mengatakan para ulama, kalau sudah malam itu, maka orang yang terjaga di dalam malam itu, dia akan dapat. Tapi memang ini banyak pendapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita yakini adalah bahwa setiap orang yang berusaha, maka akan mendapatkan itu biiznillah dan juga dengan izin Allah. Nah, itu yang saya tidak bisa menjawab kepastiannya. Ustaz, dilanjut ke soal yang kedua, Ustaz.
Nah, yang terkait nah, tanda-tanda tersebut. maka tadi saya sampaikan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ulama itu berbeda-beda. Salamun itu kan damai. Damai itu apa? Tidak ada angin. Itu ada yang mengartikan malam itu mungkin hujan juga tidak lebat, atau toh kalau ada mungkin bahkan tidak hujan. Terus ada suasana yang sangat damai sekali, dan itu kondisinya terjaga sampai matla'il fajr. Siapa yang memberikan tanda-tanda? Ulama yang mungkin sudah sering mendapatkan Lailatul Qadar itu, sehingga dia mencoba untuk mengulang-ulang tahun demi tahun, kok suasananya Lailatul Qadar ini seperti ini. Maka dia menuliskan dalam kitab-kitabnya tanda-tandanya, tidak ada ini, angin. Kenapa yang saya jelaskan tadi, sampai angin pun tidak berhembus kencang, karena sayap-sayap malaikat tanazzalu alaihimul saking kencengnya malaikat itu. Maksudnya banyaknya, seperti karnaval dalam beberapa keterangan. Apa? Malaikat itu datang beramai-ramai sehingga angin pun tidak bisa menembus ramainya malaikat itu. Itu nanti jenengan baca. Ramainya malaikat itu saking banyaknya, maka angin pun tidak berhembus sehingga kelihatan damai. Itu nggih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Halimi Zuhdi. Dan sedikit saya kalau- tambah, itu ada analisis sendiri. Kenapa menggunakan inna bermakna taukid, kemudian anzalnahu. Anzalnahu kembali kemana? Kan nggak ada Quran di situ. Kok tidak inna anzalnal Quran, tapi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa? Huhnya itu damirnya penuh dengan rahasia. Sama dengan mengapa Allah menggunakan kul huwallahu ahad, tidak Allah menggunakan kul Allahu huwa ahad. Seharusnya kan kul Allahu huwa ahad. Wong damir itu ya kembali kepada mutmar alaih. Ini kenapa? Kok sama dengan Lailatul Qadar ini, kok inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Mana hunya di situ? Kenapa kok tidak ditampilkan Al-Qur'an? Ini memiliki makna sendiri. Kalau dipreteli satu-satu tadi jam 8 tidak akan selesai. Belum kenapa menggunakan wa ma adra, sesuatu yang dahsyat pasti menggunakan wa ma adra. Hal qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Pasti diulang-ulang dan ada sesuatu yang sangat dahsyat. Fabi ayyi ala itu makna-makna sendiri. Tadi saya sengaja untuk tidak langsung, karena itu akan panjang. Hakadha akhi al-jamil fawqal jamal. Syukran Ustadz ala ijabatikum. Saya kira sudah sangat jelas jawaban dari beliau atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan saya kira saya perlu mencukupkan webinar kali ini, walaupun sebenarnya saya dan juga teman-teman masih sangat mengharapkan kelanjutan dari webinar kali ini yang sangat, kalau kata orang sekarang, isinya daging semua gitu ya. Oke. Sebelum ditutup, ini sebagai disclaimer, saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Tadi membatasi Ustadz Halimi Zuhdi dan juga tidak mengizinkan Ahi Ihsan bertanya. Itu tidak lain adalah tanggung jawab saya untuk melaksanakan tugas sebagai moderator, karena moderator memang bertugas mengarahkan jalannya acara agar tetap moderat, berada di tengah di jalur yang memang dituju seperti itu. Baik, sebelum diakhiri saya mohon kesudiannya Ustadz Halimi Zuhdi untuk menutup dengan doa webinar kali ini. Disilahkan Ustadz. Al-Fatihah. Ya baik. Nasta'in. Nusratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. اللهم إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa siyamana wa tammim taqsirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. أقول شكرا جزيلا على حضوركم أيها الأستاذ الكريم دكتور علي الزهدي وعلى إرشادكم لنا في فهم معاني القرآن من حيث النظرية اللغوية. وأقول شكرا كثيرا إلى جميع المشتركين في هذه الندوة. أسأل الله أن يبارك لنا وأن يؤتي لنا علوما نافعة. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya kira sampai di sini jalannya webinar pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama dilaksanakannya webinar kali ini ada kekurangan, ada kesalahan, ada ketidaknyamanan dari saya pribadi atau dari panitia pelaksana. Saya mewakili, mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ustaz. Barakallahu fikum. Fi amanillah Ustaz. Jazakumullah khair Ustadz dan Markas Arabiah. Iya. Syukran, Nurul.